Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fatmawati dari Tadris IPA A dengan NIM 207190013. Saya di sini ingin menjelaskan tentang strategi bermain peran, atau bisa disebut juga dengan role playing. Pengertian bermain peran. Menurut Fatmawati, menyatakan bahwa role-playing atau bermain peran merupakan suatu model pembelajaran yang meminta peserta didik untuk melaksanakan suatu peran sesuai dengan skenario yang telah disusun. Pengertian lain dari bermain peran adalah sejenis permainan gerak yang di dalamnya terdapat tujuan, aturan, dan sekaligus melibatkan unsur yang menyenangkan. Adapun kelebihan dari bermain peran. Yang pertama yaitu permainan yang diperankan oleh diri sendiri mampu membantu dalam memahami masalah-masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, bagi peserta yang memainkan peran sebagai orang lain, maka peserta tersebut dapat menempatkan dirinya sendiri seperti watak dari karakter yang dimainkan tersebut. Yang ketiga, kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya untuk mendidik siswa dalam menghargai karya atau hasil belajar siswa. Yang keempat yaitu mampu merasakan perasaan yang dialami oleh orang lain, sehingga melalui kegiatan bermain peran ini dapat menumbuhkan empati. Adapun langkah-langkah dalam bermain peran. Tahap yang pertama yaitu persiapan dan instruksi. Tahap ini meliputi beberapa. Yang pertama yaitu guru terlebih dahulu menjelaskan tentang metode pembelajaran bermain peran kepada siswa. Yang kedua, kemudian guru menginstruksikan kepada muridnya untuk memilih peran sesuai dengan kemauan mereka agar mereka tidak merasa terbebani. Yang ketiga yaitu guru memilih tema yang menarik sebagai bahan pembahasan. Yang keempat yaitu guru memberikan penjelasan tentang tema yang diangkat. Langkah-langkah dalam bermain peran yang kedua yaitu tindakan dramatik dan diskusi. Yang pertama, para pemeran melakukan perannya sepanjang situasi bermain peran. Yang kedua, siswa yang bertugas sebagai audiens diharapkan untuk mendengarkan, mengamati, dan memahami jalannya cerita. Yang ketiga, diadakannya diskusi untuk seluruh siswa setelah mencapai klimaks. Tahap langkah-langkah bermain peran yang ketiga yaitu evaluasi bermain peran. Dalam evaluasi bermain peran, siswa diharapkan mampu untuk memberikan keterangan dalam kegiatan diskusi tentang keberhasilan yang dicapai dalam bermain peran. Adapun simulasi bermain peran. Pada hari ini, siswa kelas 7 sedang belajar pelajaran IPA. Tema pada pembahasannya yaitu klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu kegiatan untuk mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit yang lebih kecil. Klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dunia tumbuhan dan dunia hewan. Namun, pada pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang dunia hewan, yaitu hewan vertebrata dan avertebrata. Selanjutnya, guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk memilih peran sesuai dengan kemauan mereka. Perempuan berpita bunga bernama Tania berperan sebagai kucing. Laki-laki berkepala botak bernama Rudi berperan sebagai cacing. Laki-laki berkacamata bernama Andri berperan sebagai katak. Perempuan berkucir dua bernama Dinda berperan sebagai ubur-ubur.
Laki-laki berkacamata dan memiliki kumis bernama Keanu berperan sebagai laba-laba. Dan yang terakhir bernama Dedi, berperan sebagai pembaca naskah. Hari ini adalah hari yang cerah. Terdapat sekumpulan hewan, yaitu kucing, cacing, katak, ubur-ubur, dan laba-laba. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membedakan sekumpulan hewan tersebut berdasarkan struktur tubuhnya, yaitu hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata merupakan jenis hewan yang memiliki tulang belakang, seperti pisces, reptil, amfibi, aves, dan mamalia. Hewan avertebrata merupakan jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti protozoa, porifera, arthropoda, Annelida, Coelenterata, dan lain sebagainya. Perkenalan tokoh. Aku adalah kucing. Aku memiliki kelenjar susu, sehingga termasuk dalam jenis mamalia. Aku adalah cacing. Aku bertubuh lunak, dan aku termasuk jenis Nemathelminthes. Aku adalah katak. Aku hidup di dua alam, sehingga aku termasuk dalam jenis amfibi. Aku adalah ubur-ubur. Aku memiliki rongga tubuh yang berfungsi sebagai usus, sehingga aku termasuk jenis Coelenterata. Aku adalah laba-laba. Kakiku berruas-ruas, sehingga aku termasuk dalam jenis Arthropoda. Sehingga dari perkenalan tokoh dapat kita ketahui bahwa kucing dan katak termasuk dalam jenis vertebrata, sedangkan cacing, ubur-ubur, dan laba-laba termasuk dalam jenis avertebrata. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kucing termasuk dalam mamalia, dan katak termasuk dalam jenis reptil, sehingga mereka masuk dalam jenis vertebrata. Sedangkan cacing termasuk dalam jenis Nemathelminthes, ubur-ubur termasuk dalam jenis Coelenterata, dan laba-laba termasuk dalam jenis Arthropoda, sehingga mereka termasuk dalam jenis Avertebrata. Setelah kegiatan bermain peran selesai atau mencapai klimaks, maka guru hendaklah mengambil alih dan dilanjutkan dengan memberi pertanyaan kepada peserta didik tentang kesan terhadap kegiatan bermain peran hari ini. Contoh kesan seperti, saya senang dengan kegiatan bermain peran karena saya dapat dengan mudah memahami pelajaran yang diajarkan dan mudah dalam mengingat. Selain itu, dengan bermain peran dapat mengasah diri dalam hal keberanian untuk berbicara di depan banyak orang. Adapun kekurangan metode bermain peran. Yang pertama yaitu, jika terdapat peserta didik yang tidak menguasai metode bermain peran dalam setiap sesi yang diadakan dalam pelatihan, maka akan menjadikan kegiatan tersebut tidak berhasil. Yang kedua, banyak memakan waktu, baik itu waktu persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukan. Yang ketiga yaitu memerlukan tempat yang cukup luas. Jika tempatnya sempit, maka akan menyebabkan gerak pemain kurang bebas. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kelas lain sering terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang kadang-kadang bertepuk tangan, ricuh, dan sebagainya. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.